Nah, oke. Selamat pagi semuanya. Di sini kita lanjutin ya. Yang terakhir nih bakal bahas struktur balok. Eh, ini tuh jadi agak kalau dari Medketnya Padance, ini bedanya adalah dia ada diagram momen sama diagram sirnya. Nah, gue nggak tahu ya di yang rangka bidang itu disuruh pakai diagram momen apa sir untuk tiap elemen. Tapi di Medketnya nggak ada, jadi gue asumsiin nggak ada. Tapi caranya sama, kayak rangka yang ini struktur balok, makanya kita bahas dulu aja balok. Nah, yang pertama, ini soalnya sama kayak yang pernah gue kasih contoh dulu di buat penyelesaian pakai Excel. Nah, isi di sini data-datanya udah diketahui ya, inersianya sekian-sekian, terus ini penampangnya B sama H-nya dikasih tahu, terus E-nya udah ada. Nah, yang ditanya ini sampai deformasi balok sama bidang momen sama bidang gaya geser. Jadi bukan sampai reaksi peletakan aja. Nah, deformasi balok ini kita selesaikan pakai shape function yang udah ada di Medcat ini. Jadi nanti tinggal ikutin rumus aja bisa. Nah, terus kita lihat nomor satu kita diskritisasi seperti biasa. Nah, ini kenapa nggak ada sudut? Karena kekakuan lokalnya rumusnya kayak gini. Dia fungsi dari I, sama L. Jadi di sini kita diskritisasi aja elemen satu not-notnya gimana. Not satu ke 2, not 2 ke 3, not 3 ke 4. Elemen satu, elemen 2, dan elemen 3. Nah, di sini untuk balok beda dengan rangka batang. Jadi pengerjaan gaya-gayanya ini kalau dia nggak bekerja di node itu harus kita transfer gayanya ke node pakai fix and moment sama kayak rangka bidang. Nah, lanjutin kita input data di sini, masukin satuan nggak apa-apa untuk untuk struktur balok ini kita pakai satuan boleh. Oh, ternyata nggak revisi. Ternyata pada Ance di sini bikinnya dinormalisasi lagi. Berarti diubah semua, nggak pakai metrik, nggak ada kilo, nggak ada giga-giga, nggak ada kilonewton. Jadi semua dalam satuan yang normal. Pascal, Newton, meter, dan lain-lain. Nah, ini tinggal ikutin ini. Bisa dilihat ya, ini dibagi satuan satuan aslinya ya, non metriknya. Nah, terus kita lihat nih kalau di template udah ada fungsi K elemen. KE ini K elemen untuk suatu elemen. Nah, ini FE juga force untuk elemen. Nah, terus kita masuk ke elemen satu nih. Elemen satu ini kita tinggal panggil kita bisa pakai si KE ini, tapi kita nyatakan dia jadi suatu fungsi, suatu variabel baru kita definisikan lagi. Berarti kalau elemen satu gue contohin lagi ya, K1.2 sama dengan KE kita pakai fungsi yang di atas KE, tapi E-nya itu kalau E-nya beda kita masukin E1 kalau E-nya beda, tapi kalau enggak berarti masukin aja koma I-nya sama, nah L-nya yang beda, masukin L1. Terus kita pencet sama dengan, ini harusnya kepanggil. Nah, ini kan. Nah, sama aja kayak di bawah. Jadi ini bisa gue delete aja. Nah, sama cara cepetnya kalau elemennya beda dari template, berarti nanti tinggal kalian copy, ini selectnya yang atas nih ya. Jadi drag ke atas ini, kursornya arahin ke atas, sampai biru. Ctrl C ke bawah, Ctrl V, tinggal ganti K2, geser, ganti jadi L2. Nah, nanti jadi otomatis sudah kehitung. Terusin sampai elemen yang sesuai soal. Nah, oke, itu cepat. Terus di sini ada elemen force vector yang harus hati-hati. Dibawa aja soalnya ke bawah kayak gini, ya kan? Jadi elemen force vector kita lihat
Di sini ada gaya merata nih di elemen satu ya. Dia berarti karena beban patah ini di ujung-ujung ini merasakan gaya ke bawah juga yang besarnya negatif. Makanya not 1 di sini. Ini kan punya not 1 ya. Not 1 ini punya dua komponen, yaitu si gaya vertikal sama momen. Nah, oke. Untuk balok diingat-ingat lagi ya. Balok tuh matriks kekakuan lokalnya 4 kali 4. Dia punya 2 degree of freedom. Dia punya perpindahan vertikal sama lendutan. Jadi itu yang kita cari. Makanya di sini lokalnya 4 kali 4 dan force vektornya itu 4 kali 1. Oke, kita balik lagi. Jadi ini punya not 1, ini gaya vertikalnya yang ekivalennya berapa? Pakai rumus ini seperti biasa. Tandanya negatif karena dia ke bawah. Nah, momen ini tandanya negatif karena di sini dia searah jarum jam. Nah, baru ini masuk ke not 2. Tetap negatif nih si vertical force-nya. Tapi momennya dia di not 2 ini, ya kan? Not 2 ini dia positif, makanya di sini positif. Jadi hati-hati sama tanda. Kadang di template beda, jadi harus ada yang diubah. Jadi sangat gue sarankan untuk jangan ngikutin template banget, hati-hati. Harus diteliti dari awal, bener nggak tandanya. Nah, terus elemen 2 ini ada elemen force vector, ada force vector nggak? Ini elemen 2 itu berangkat dari not 2 ke not 3. Di not 2 ini nggak ada nodal force ataupun nodal moment. Makanya di sini punya not 2, ini dua-duanya 0. Nah, kalau dilihat gaya di sini kan udah ditransfer udah ditransfer ke not 2 tapi dia milik si elemen 1. Jadi nggak usah kita transfer lagi ke elemen 2. Jadi nggak masalah. Nah, terus sekarang not 3 ada apa di not 3 ini? Ada momen yang clockwise di sini. Nah, terus berarti ini tinggal dimasukin nih. Dia bagaimana? Nah, tapi ini clockwise kan ya? Iya. Nah, di sini harusnya negatif. Nah, oke, lanjut. Terus elemen 3 ada gaya apa lagi? Elemen 3 itu berangkatnya dari not 3 ke not 4. Not 3 ini momennya udah dimasukin di elemen 2, jadi nggak usah kita masukin lagi ya. Oke. Nah, terus ini ada si P kan. Nah, si P ini ke bawah negatif berarti udah dimasukin. Nah, terus kita ke transformasi matriksnya ke koordinat global. Nah, ini gampang aja, kita udah bahas di rangka bidang sama batang. Dia kan kekakuan lokalnya itu 4 kali 4. Dan kalau kita lihat dia ada berapa not di sini? 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 not, ada 2 degree of freedom karena balok. Ya kan? Nah, berarti dia perlu 8 kali 8 global matrix. Dia perlu 8 kali 8. Nah, terus apa lagi? Nah, berarti transformasi matriksnya itu kita karena lokalnya itu adalah 4 kali 4 matriks, globalnya kita mau jadi 8 kali 8, maka transformasi matriksnya kita tinggal ambil aja angka di depan global ini. Terus belakangnya adalah si angka lokal. Berarti 8 kali 4 matriks. Nah, begini bentuknya. Karena ini punya 2 degree of freedom, berarti yang 2 di sini adalah milik start node I, ini J ya. Ini J. Nah, untuk ke bawahnya ini node 1, ini node 2, ini not 3, dan ini not 4. Sesuai kan? Ada 4 not. Oke, sekarang T1-nya gimana? Elemen 1 itu berangkat dari
1 ke 2. Berarti sesuai nih. Kita masukin angka satunya, identitasnya di sini. 1. Terus not J-nya berakhir di not 2. Berarti kita masukin identitas di sini. Terus ini tinggal ikutin rumus, dapat matriks keakuan global untuk elemen 1. Begitu seterusnya ya. Elemen 2 berangkat dari 2 ke 3. Makanya dia startnya dari sini ya kan. Dari not 2 ke J-nya di not 3. Gitu. Sama terus sampai ini juga sama untuk force vector, bisa langsung ikutin. Untuk elemen 3 terakhir ini dari 3 ke not 4 J-nya. Oke, semoga aman. Terus ini keakuan global tinggal dijumlahin semua, KG1, KG2, KG3. Kalau ada lebihan tinggal tambahin KG4. Ya, tuh. Jangan bingung ya kalau nggak sesuai template soalnya. Yang penting cara-cara penentuan matriks itu bisa paham. Pasti bisa selesai cepat. Nah, terus boundary condition kita cek ada perletakan apa di sini. Yang menahan di sini cuma ada sendi ya. Peletakan sendi atau roll biasanya. Ini sendi sama roll. Tapi di sini kita cuma peduli apa peletakan itu bisa menahan vertikal atau bisa menahan momen. Horizontal kita nggak peduli. Nah, dua-duanya ini bisa menahan vertikal. Berarti itu not berapa? Not 2 sama 3 itu Y-nya harus 0. Maka di sini Y2 sama dengan Y3 sama dengan 0. Berarti apa yang harus kita hapus? Nah, ini ingat aja urutannya. Ini yang pertama ini, kolom pertama ini adalah punya not 1, perpindahan Y-nya not 1, Y1, theta 1, Y2, theta 2, Y3, theta 3, Y4, terus theta 4. Berarti yang kita hapus kolomnya adalah Y2. Y2 di mana? Ini theta 1, berarti setelah theta 1 kita pindah ke not 2. Ini adalah Y2. Ini yang kita hapus. Ini kita jadiin 0, bukan jadi 0 sih. Ini kita hapus kolomnya. Terus mana lagi yang dihapus? Adalah Y3. Ini Y2, theta 2, dan ini Y3. Ini berarti yang kita hapus. Setelah dihapus, berarti tinggal ingetin nih. Oke, berarti setelah kolom kedua nggak ada satunya lengkap 1 kayak gini ya. Tuh lihat, lengkap 1 baris. Terus dari situ theta 2-nya ikut nggak? Coba. Ini kan lengkap 1, ini udah theta 2 sorry, makanya dia lengkap 1. Terus next-nya adalah Y3, dia nggak ikut karena dia syarat batas. Berarti setelah ini dia lengkap lagi satunya, nggak ada di sini karena dia langsung loncat ke sini, ya kan? Nah, oke. Ini udah gue jelasin detail di rangka batang kalau nggak salah, itu pakai Word gue coret-coret, jadi bisa ditonton ulang kalau masih bingung. Nah, terus reduce stiffness matrix-nya kita reduksi pakai boundary condition tadi. Ini rumusnya. Nah, dapat deh. Reduce force factor juga dapat. Terus tinggal kita eliminasi pakai matrix inverse. Dapat nanti reduksi atau perpindahan reduksinya ini dalam meter. Terus berarti tinggal kita balikin ke global pakai rumus ini. Boundary condition dikali reduksi. Ini berarti kalau kita urutin, ini adalah perpindahan mana ini? Matriks. Nah, 8 kali 1 matriks. Nah, ini berarti kita urutin Y1, terus ini theta 1, Y2, theta 2, Y3, theta 3, Y4, sama theta 4. Nah, ingat satuannya. Berarti di sini satuannya adalah meter sama radian. Yang ini berarti meter, terus ini radian, dan seterusnya ya. Nah, oke. Ini bisa lanjutin aja. Nah, oke. Terus ini untuk manggil deformasinya buat ngecek di Y1, Y2, Y3-nya berapa. Y2 0 syarat batas. Y3 mana Y3? 0 syarat batas. Nah, sisanya ada perpindahan.
Nah, ini nanti yang kita pakai buat nentuin defleksi di sepanjang batang. Nah, ini variabel primer dengan cara penalti sama, tinggal kita taruh eh, penalty number di syarat-syarat batas. Ini udah gue jelasin detail juga di video sebelumnya, bisa ditonton. Nah, ini begini sama kayak sebelumnya ya. Kita next karena takut kelamaan videonya. Nah, terus deformasi. Sekarang, sorry. Nah, deformasi balok nih. Oke, ini reaksi peletakan sama ya. Tinggal ikutin rumus bisa, asal kita udah punya displacement globalnya. Oke. Terus gini, deformasi balok nih di template udah ada shape function ya untuk N1, N2, dan N3, N4. Nah, oke. Nah, terus apa yang perlu kita eh, cari tahu di sini? Nah, jadi kan kalau kalian ingat gini, kita forward ya. Nah, oke. Nah, untuk nyari total defleksi atau perpindahan di sepanjang X, itu fungsinya adalah kita bisa dekati dengan N1 fungsi dari X dikali dengan displacement si elemen 1, ya kan, ditambah dengan N2 X, ya enggak? Nah, nih, lihat ya. Tuh. N1, N2, N4. Jadi dia ada 4. Terus dikali dengan si ini. Siapa? U transpose. Atau si perpindahan. Atau si displacement si U1 ini. Iya kan? Nah. Berarti ini U1 ini maksudnya di node 1 ya. Gimana ya bilangnya? Enaknya sih biar nggak pusing sama UU-an gini. Oh, ini aja deh. Kayak gini. D1, terus ini adalah D2 ditambah dengan N3X dikali D3 terus ditambah dengan N4X dikali dengan D4. Nah, ini apa? Kalau kita lihat, ini kan kita bisa buat matriks kayak gini. Misalkan ini untuk elemen 1 ya. Ini kita tandain D1X. Nah, berarti kita bisa buat displacement deformasi untuk elemen 1 aja. U1 itu sama dengan apa? Kalau dalam bentuk matriks itu bisa dibilang D1, D2, D3 sama D4. Nah, terus untuk interpolation functionnya kan ini N ya. Nah, di sini kan dinyatakan dengan N, tapi fungsinya untuk batang 1. Nah, berarti gini, kalau diubah dalam bentuk matriks, ini adalah N, fungsinya X1 sama L1, ya. Nah, itu sama dengan N, oke, dalam matriks ya. N1X, ya kan? Terus N2X, N3X, N4X gitu. Nah, biar dikaliin jadi matriks kayak gini, berarti U ini perlu kita transpose, ya kan? Biar jadi nanti N1 kali N1 kali D1, N2 kali D2, N3 kali D3 dan seterusnya. Makanya di sini pengalinya adalah kita lihat ya, D1 dalam fungsi X sama L itu adalah N si matriks yang tadi, yang ini udah kita ini ya, dikali dengan U1 yang ini tapi ditranspose. Oke, masuk akal? Nah, oke, semoga aman. Jadi karena ini ada 3 elemen, kita balik lagi, kita perlu nyatain U1 adalah si perpindahan di node untuk elemen 1, ini node 1, ini node 2. Terus U2 adalah defleksi di node 2 dan node 3, ini elemen 2, dan elemen 3 itu node 3, elemen 3 itu kan node 3 ke node 4. Berarti ini defleksi di node 3 sama node 4. Kita panggil semua di sini karena kita perlu hitung di bawahnya.
Terus baru kita masuk ke defleksinya di sini. Nah, nilai defleksi sepanjang batang kita interpolasi pakai cara ini. Untuk elemen 1, kita harus nyatakan L1 ini berapa meter panjangnya sesuai soal. Nih, kita langsung bawa ke bawah. Ini untuk kasus kalau soalnya beda ya. Ya pasti soalnya beda sih. Jadi gini. Nah, kita bawa ke bawah soalnya. Sub. Mana tadi? Nah, ini kita bawa. Iya kan? Nah, jadi begini. Kita lihat. Ini L1. Kita pengen menyelesaikan seluruh defleksi atau nilai deformasi yang ada di sini di seluruh batang, dan sekarang kita berangkat dari elemen 1 dulu. Makanya di sini L1 kita masukin 5 meter. Nah, X1 ini adalah series data matriks, itu nyatainnya kayak gini. 0 dengan step 0,1 sampai L1, itu cara Matcat untuk manggil matriks kayak gini. Kalau kita panggil X1, jadinya kayak begini. Jadi function ini atau sintaks ini 0 ini start value, ini step value-nya berapa, langkahnya berapa, terus titik 2. Ini titik 2 kali. Ini sampai batas akhirnya. Makanya kalau kita buat X1-nya kita panggil lagi, dia bakal menghasilkan matriks kayak gini. 0, 0,1 sampai 5. Oke, ini masalah sintaks saja biar nggak bingung. Nah, terus ini aman ya. Terus baru di sini kita, karena kita udah punya X1 sama X1, N-nya ini tinggal, karena ini N, dilihat ya. N ini fungsi dari X sama L. X sama L, X sama L. Nah, kita ganti X sama L-nya jadi X1 dan L1. Oke. Nah, ini ikutin aja dalam bentuk matriks kayak gini. Nah, oke. D1 ini bisa langsung ikutin dengan ini. Terus kita langsung punya nih. Kita udah ada hasilnya sebenarnya di sini. Karena dia udah dikali nih. Kalau dipencet sama dengan ini nanti. Nah, ini kalau dipencet sama dengan X1-nya dia nanya. Nah, itu harus dicek lagi. Nih, ada yang masalah di sini berarti. Ini kita tulis. Bentar ya. Nah, ini udah bener nih. Tadi entah kenapa Matcat-nya nggak mau dia. Nih, sub. No, kalau disama denganin dia nggak mau. Tapi kalau kita balikin ke X1, dia ke refresh, grafiknya nongol lagi. Entah kenapa ini Matcat suka begini. Jadi intinya kalau dikerjain, ini nggak usah disama denganin, nggak usah dipanggil dulu. Ini si D1-nya, nanti dipanggilnya di grafik aja. Intinya kalau dia nggak error, kalian menyatakan ini si defleksi di sepanjang batang elemen 1 dan dia mau didefinisikan kayak gini, berarti itu udah ada nilainya. Tapi jangan dipanggil dulu. Nah, terus elemen 2 sama, L2 berapa meter, ini sama sampai L2, terus ini sama, bisa diikutin. Nah, terus untuk ngeplot perpindahannya, ini kita pakai chart di sini. Nah, ini adalah apa? Gue bakal jelasin komponen-komponennya. Jadi, ini adalah X untuk yang pertama, elemen 1. Bisa dilihat ini ada indexingnya. Kita bisa nyatain di sini. X dengan subscript 1 di sini sama dengan X1. Terus X2-nya ini apa? Ini L1 plus X2. L1 kan sampai 5. Terus ditambah dengan X2. Berarti dia ada di sepanjang ini. Terus X3 dia mulainya dari L1 plus L2 ditambah X3. Nah, ya kan? Masuk akal? Oke, ini ya. X1, X2, X3. Oke, makanya harusnya aman ya. Ntar dipahami lagi ini maknanya apa. Nah, Y1 ini adalah nilai dari tadi. Ini elemen 1 di sepanjang elemen 1. Terus Y subscript 2 ini ada nilai deformasi di elemen 2. Terus Y3 adalah nilai deformasi di elemen 3. Udah, kita plot nih. Kita
eh, tulis kayak gini. Terus misalkan di soal ternyata kita ada 4 elemen. Ini tinggal di copy dari template, tinggal tambahin di sini. Kita copy aja ini, bla bla bla. Tapi di sini kita subscript 4. Nah, L1 plus L2 plus L3 nanti ya. L3 plus X4 itu seterusnya. Nanti Y3-nya tinggal dipanggil D4 gitu aja ya. Semoga aman. Aman lah ya. Nah, oke. Ini udah untuk shape functionnya. Kita udah dapet nih gambaran lendutan baloknya nih. Oh, begini dia. Masuk akal sesuai sama yang kita bayangin. Dan ini adalah validasi pakai software SWVA. Mendekati ya. Lihat, minus 0,05 meter atau sekitar 50 milian. Ya, tuh. Sama ya. Nah, jadi untuk momen ini kita pakai cara statika ya. Nah, ini kita bagi ke segmen elemen 1. Potongan pertama ya, kita berangkat dari kiri, potong ke kanan. Nah, if X-nya kurang dari X1, kita lihat ya. Ini kan udah dinyatakan nih, X-nya sepanjang ini, satu span semua sampai ujung. Nah, tapi di sini kita pakai conditional. If X-nya masih ada kurang dari X1, berarti persamaan momennya ini. Ini harus pakai statika ya. Jadi diulang-ulang statikanya. Terus ini sekarang di if X-nya lebih dari X1, udah di antara sini, udah di elemen 2 ya. Sama X-nya kurang dari X2. Berarti X-nya udah ada di sini ya. Nah, di sini. Ini kita berangkat dari sini, oke. Nah, ini rumusnya berubah. Terus ada efek dari peletakan not 2. Nah, jadi tinggal di indexing nih. Kita perlu peletakan yang mana? Nanti jadilah rumus momen kayak gini. Nah, ini juga sama. Potongan terakhir, X lebih dari X2 dan kurang dari X3. Berarti sebelum di ujung di sini. Nah, ini ada efek dari peletakan 2 sama peletakan 3. Makanya di sini ada 2 reaksi peletakan. Oke. Ini statika aja ya. Nah, terus ini kita bagi 1000 ya. MX dibagi 1000 karena ini semua dalam metrik aslinya yaitu Newton aja sama meter aja, karena gede banget kalau dalam nggak dibagi 1000. Jadi kita bagi 1000 biar jadi kilonewton meter. Jadilah diagram momennya seperti ini. Set set. Loncat dia kayak gini ya. Nah, terus kalau disamain kita lihat ini hasilnya mirip, ya kan? Sub sub sub. Oke. Terus tinggal kita cek di sini. Nah, ini kenapa dia nggak mau ya? 14,9 coba. Mau 0 nggak dia? Nah, ini harusnya mendekati 0 ya. Di 15 nih. Nah, ini ada error sedikit mungkin ya. Nah, oke. Terus udah aman untuk bidang momen. Berarti tinggal ini geser. Gesernya adalah tinggal turunin aja nih yang tadi. Balik ke atas, tinggal turunin, masukin lagi if-nya. Nah, ini nggak ada else yang terakhir ini nggak ada. Kita hapus saja. Nah, sip. Jadilah kita plot lagi. S shear-nya kita bagi 1000 karena ini masih dalam Newton yang tadi ya. Berarti tinggal kita plot di sini. X1 sama dengan X. Nah, Y1-nya apa? Ini nggak usah dibagi-bagi lagi. Maksudnya nggak perlu banyak. Ada X2, ada Y2 gitu. Karena ini X ini udah sepanjang batang. Yang membedakan fungsinya ini pakai kondisional ini. Nah, makanya jadinya fungsinya bisa berubah-berubah. Nah, kalau dicek sama ya. Tuh, set, loncat, set, set. Nah, udah. Jadi itu yang bikin lama di balok. Yang ngerjain balok itu yang paling lama menurut gua, karena dia ada diagram kayak momen sama geser. Oke, sekian. Terima kasih. Kalau masih ada bingung, kabarin aja. Ini memang agak ribet yang di bagian sini. Di fungsi ini agak ribet, jadi hati-hati. Tapi caranya, fungsinya sebenarnya sama.
pakai cara statika. Nah, cuma yang bikin pusing kadang diubah ke bahasa programnya ini aja, diubah ke dalam equation ini agak bingung. Jadi kalau masih bingung, tadi udah gue jelasin. eh Kalau masih bingung juga, berarti nanti chat aja, tanya ke gue. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah menyimak. Semangat.